Masih ada beberapa ya yang belum datang. Ditunggu aja apa gimana Pak Cahya? Dimulai saja Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, ya Ya, cepat pulang ya Pak. Padahal ya Pak. sudah sudah di rumah, sudah di rumah, sudah di kantor. Sudah di kantor. Ya, oke, sebentar saya share screen dulu. Share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi topik hari ini adalah rencana analisis data dan statistik deskriptif. Ya, sebenarnya ini mungkin lebih diperlukan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan tesis gitu ya. Karena kalau kita mau tesis itu rencana analisis datanya harus jelas gitu kan ya. Dan untuk rencana analisis data itu pada saat kita menganalisis data tesis yang sudah kita miliki, kita akan selalu memulainya dengan statistik deskriptif terlebih dahulu. Tapi bukan berarti sebenarnya pada magang Bapak Ibu tidak bisa menggunakan statistik deskriptif juga ya. Uh, ini magangnya Bapak Ibu sampai mana ya? Sudah uh, ada berapa persen yang dapat akar masalah? Bapak Cahaya habis apa ya? Di Unisma tadi ada apa? Iya, terciduk ikut mulutan Bu. Ya Allah enak banget Pak. Barokah Bu. Barokah. Ya. Oh, dapatnya itu ya Pak akar akar makan. Ya ya ya. Ya, jadi nanti juga magang itu hasil akar masalah itu kalau Bapak Ibu misalkan itu mengkuantifikasi konsep statistik deskriptif ini juga sebenarnya masih bisa berguna untuk Bapak Ibu menampilkan data yang sudah diperoleh. Untuk rencana analisis data sebenarnya nanti saya akan jelaskan definisi manfaat, tapi sebenarnya tidak terlalu mendetail karena sebenarnya eh, pada intinya apa namanya rencana analisis data ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengerjakan bab 4 nantinya yang itu isinya adalah metodologi penelitian atau metode penelitian di tesis, di proposal tesis. Kemudian sebenarnya dalam buat rencana analisis data itu kita sudah bisa punya gambaran awal ya sebenarnya bagaimana kita akan menampilkan data yang kita peroleh yang itu kita bisa membuat semacam yang kita sebut dummy table itu adalah uh, tabel semacam tabel kosong atau diagram kosong yang nanti kita isi gitu ya pada saat kita sudah memperoleh hasil. Nanti terus saya akan menjelaskan juga definisi dan macam-macam statistik deskriptif ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, saya tidak suka ngoceh lama-lama, jadi mungkin 1 jam gitu ya saya kasih kuliah ngoceh gitu. Setengah jam kemudian sisanya itu saya kasih latihan aja biar paham bagaimana kita menerapkan statistik deskriptif ya. Ya mungkin yang pertama saya mengingatkan mengenai research proses ya yang akan Bapak Ibu lalui ya. Secara garis besar research proses itu dibagi menjadi tahap pre-production, production, dan post-production. Di mana saya yakin Bapak Ibu sekarang masih ada pada tahap pre-production ya. Eh, apakah apa namanya Bapak Ibu sudah ketemu semua sama pembimbingnya? Mungkin ada sebagian yang sudah dan mungkin ada yang belum gitu ya. Bimbingan saya yang eh, sudah menghadap cuma Puspa. Yang lainnya saya panggil-panggil ya Bapak Ibu yang belum menghadap. Kemudian dari pre-production ini Bapak Ibu kita tidak hanya menentukan topik, tapi kita tentukan desainnya juga gitu ya.
apakah desainnya pertama garis besarnya itu apakah kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Eh, yang sekali lagi kuantitatif atau kualitatif itu sama-sama baiknya, eh, bukan salah satu lebih baik daripada yang lainnya gitu ya, dan juga memilihnya biasanya bukan berdasarkan wangsit atau berdasarkan saya pengen ini, saya pengen itu gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi kepada masalah di lokasi penelitian. Sebenarnya masalahnya apa gitu ya? Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan cara kuantitatif, ada yang bisa dijawab dengan cara kualitatif. Misalnya ya, kalau pertanyaannya itu kita mau tahu pertanyaannya mengapa. Nah, kalau mengapa itu biasanya susah kita jawab dengan kuantitatif gitu ya. Tapi kalau kita tanya apakah itu memiliki pengaruh gitu, itu kita bisa jawab eh, dengan penelitian kuantitatif seperti itu. Kemudian nanti baru setelah apa namanya kita tentukan kuantitatif atau kualitatif, itu kita bisa tentukan lebih lanjut kalau kuanti apakah ini mau menjadi suatu penelitian yang observasional, yang artinya kalau observasional kita tidak melakukan intervensi kepada subjek penelitian kita, gitu ya, ataukah ini menjadi penelitian yang sifatnya eksperimental, gitu ya. Umumnya kalau di MMRS itu penelitiannya sifatnya observasional, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma ngambil data, misalkan melalui kuesioner atau melalui hasil pengamatan, udah itu dianalisis. Tapi bukan tidak mungkin juga Bapak Ibu ini melakukan secara eksperimental gitu ya. Eksperimental itu biasanya sering digunakan Bapak Ibu untuk melanjutkan magangnya gitu ya. Di magang kan Bapak Ibu sudah punya intervensi apa solusi gitu ya. Nah, maka di tesisnya itu sangat potensial bisa dilanjutkan dengan cara kita membandingkan before after solusi itu diterapkan gitu. Apakah ada perbaikan kondisi, misalnya apakah ada perbaikan waktu tunggu dengan menerapkan metode yang baru, apa alur pelayanan yang baru gitu ya. Nah, itu kan metode yang sifatnya eksperimental. Kemudian Bapak Ibu nanti di sana kita akan masuk ke tahap production ya, yang ini jangan lupa Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bisa masuk production, sudah bisa collecting data bila sudah melakukan ujian proposal dan sudah mendapatkan uji kelayakan etik ya untuk penelitiannya. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua penelitian itu membutuhkan etik gitu ya. Penelitian-penelitian yang bersifat literatur review, kemudian penelitian yang menggunakan data yang sudah terbuka untuk umum, misalnya data Instagram, data kita menganalisis data YouTube gitu yang itu tidak ada kerahasiaan medis seperti itu dan bisa diakses oleh siapapun, maka itu tidak memerlukan umumnya tidak memerlukan ini apa namanya kelayakan etik seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah melakukan collecting data, ya Bapak Ibu akan melakukan analisis data yang ini nanti kita bahas ya. Nah, data yang kita collecting itu tidak langsung serta-merta akan kita analisis Bapak Ibu, tapi ada yang kita sebut data preparation atau screening ya. Yang ini kita mengidentifikasi ada masalah nggak di dalam data kita. Misalnya adakah data yang missing gitu ya. Apakah ada data yang menjadi outlier, ada data yang aneh. Nah, yang itu harus kita treat dulu sebelum kita lakukan data analisis. Supaya apa? Supaya data kita itu nggak garbage in, nggak garbage out gitu ya. Baru terakhir Bapak Ibu bisa melanjutkan ke publication process. Nah, yang saya bahas nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita akan menganalisis data. Ya,
Bapak Ibu, rencana analisis data ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan, kalau di dalam konteks Bapak Ibu mahasiswa S2, maka biasanya rencana analisis data ini akan dituangkan di bab 4 yang merupakan metode penelitian. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan melakukan penelitian mandiri yang tidak tergabung dalam tesis, itu juga bisa sebenarnya kita membuat satu dokumen yang disebut dengan data analysis plan. Isinya apa? Isinya adalah bagaimana kita akan melakukan analisis data. Sesimpel itu ya. Jadi di situ isinya adalah variabel, itu pasti ya. Ini variabel ini untuk yang kuantitatif ya. Kalau kualitatif mungkin bunyinya bukan variabel ya. Untuk yang kualitatif, saya ingatkan juga di dalam pedoman itu ada outline-nya sendiri ya. Apa yang harus dituliskan di dalam sebuah metode penelitian kualitatif. Kemudian untuk tahapan metodologi dalam mencapai pertanyaan penelitian. Jadi ini berisikan tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk mencapai penelitian menjawab pertanyaan penelitian ya. Terkadang tahapan ini itu bisa menceritakan bagaimana kita mengkoleksi data gitu ya, yang itu pastinya harus ceritakan gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan kuesioner bisa diceritakan apakah kuesionernya sudah divalidasi atau belum. Bila belum, rencana validasinya seperti apa. Kemudian kalau misalkan sudah divalidasi, ambilnya sumbernya dari mana? Karena seringkali kita kan diperbolehkan ya kita memakai kuesioner dari penelitian yang lain gitu ya, yang sesuai dengan konteks kita, tapi kita harus sebutkan sumbernya. Nah, kalau kuesionernya itu dari sumber yang lain, sekali lagi kita harus mengevaluasi apakah cocok dengan konteks kita. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa kita 100% menggunakan kuesioner tersebut, tapi kita harus modifikasi terlebih dahulu atau istilahnya kita lakukan adaptasi. Nah, kalau ada adaptasi atau perubahan dari kuesionernya, walaupun kuesioner ini awalnya sudah tervalidasi, maka Bapak Ibu disarankan melakukan uji validasi ulang seperti itu, karena ada perubahan di dalam item kuesionernya. Nah, tadi setelah Bapak Ibu menceritakan tadi ya data collection, ceritakan juga bagaimana Bapak Ibu menganalisis data. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau itu adalah data yang sifatnya kuantitatif, Bapak Ibu tidak bisa langsung menjujuk ke analisis data yang menjadi tools utama untuk menjawab hipotesis penelitian ya. Misalnya kita punya penelitian, saya ingin melihat bagaimana tiga variabel berhubungan, apakah mereka berhubungan secara simultan atau enggak gitu ya, untuk mempengaruhi variabel dependennya. Nah, kalau yang seperti ini kan biasanya tools analisis utamanya itu kita menggunakan regresi misalnya ya, entah regresi multiple atau regresi logistik, seperti itu bisa. Nah, itu kita tidak langsung ke sana, Bapak Ibu, tapi harus melalui statistik deskriptif terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa juga di sana Bapak Ibu juga biasanya perlu menceritakan bagaimana Bapak Ibu akan menyajikan data ya. Bapak Ibu umumnya bisa menggunakan gambar atau tabel, tapi karena pada rencana analisis data ini kita belum punya datanya, maka gambar tabelnya masih kosong, hanya semacam outline tabel yang itu nanti kita sebut sebagai dummy table atau dummy figure. Nah, nah ini sekilas saja bahwa
apa namanya analisis plan yang bagus itu akan memberikan kekuatan di penelitian kita gitu ya. Semakin bagus analisisnya, semakin kuat power atau kepercayaan terhadap hasil penelitian gitu ya. Sehingga kalau konteksnya bukan Bapak Ibu sebagai mahasiswa, tetapi sebagai apa ya research proposal yang akan diajukan ke hibah gitu atau mencari sponsor, itu analisis plan ini menjadi kunci gitu ya. Kalau analisis plannya dirasa adekuat, maka si sponsor ini akan dengan senang hati memberikan apa namanya bantuan biaya kepada Bapak Ibu peneliti. Nah, Bapak Ibu, untuk kenapa rencana analisis data ini penting ya? Yang pertama, dia akan menjadi work guidance Bapak Ibu. Jadi kadang kita ini pada saat sudah ngambil data penelitian gitu ya, itu kita semacam lupa lagi apa yang menjadi rencana kita di awalnya. Kadang-kadang ya, kalau datanya sangat banyak. Gitu. Nah, dengan adanya rencana analisis data itu semacam menjadi reminder kita kembali gitu ya. Step-step apa sih yang harus saya lalui gitu ya. Dan ini juga penting kalau kita bekerja dalam tim ya, karena ada research yang itu dikerjakan dalam tim, di mana untuk bisa mencapai kesepahaman apa yang akan kita lakukan terhadap data, rencana analisis data ini menjadi alat komunikasi dari masing-masing researchernya sehingga nanti prosesnya apa ya standarnya akan sama satu, kemudian eh, apa namanya tahapan dari rencana analisis datanya itu juga sudah dimengerti satu sama lain seperti itu. Kemudian efisiensi Bapak Ibu kalau kita dari awal sudah melakukan persiapan ya apa ya sudah membuat rencana analisis data walaupun kadang-kadang jelimet gitu ya, tapi semakin eh, apa namanya kita mempersiapkan diri itu nanti di belakang itu semakin efisien kita melakukan analisis ya karena kita tidak akan melakukan kesalahan dalam pengambilan data. Kita sudah tahu kalau misalkan data ada masalah itu harus kita apakan gitu ya, dan ini akan menghemat waktu dan tenaga Bapak Ibu. Kemudian kalau ini konteksnya apa ya pembuatan paper itu bisa menjadi dasar untuk papernya karena di dalam rencana analisis data itu sudah terdapat outline outline apa saja yang akan kita lakukan. Ya. Ya, ini tadi sudah sekilas ya saya ceritakan di depan pada saat menceritakan definisi apa saja yang Bapak Ibu ceritakan di dalam rencana analisis data, ya, mulai background, aims, metode terutama dan dummy table atau figure untuk rencana menyajikan datanya. Oke. Dari metode Bapak Ibu ini sebenarnya juga tampak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat pedoman proposal tesis sebuah pedoman sebuah metodologi atau rencana analisis data itu setidaknya harus mengandung komponen-komponen ini. Sumber datanya dari mana gitu ya. Yang ini kalau kalau data sekunder terutama harus dijelaskan kira-kira laporan apa yang akan kita ambil untuk menjadi sumber data kita. Kalau itu datanya adalah data primer, maka kita harus dengan jelas menyebutkan siapa populasi kita dan siapa sampel kita, gitu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan jumlah sampelnya, populasinya itu jumlahnya kecil ya Bapak Ibu, 50 atau di bawah 100, itu sangat recommended Bapak Ibu mengambil the whole population atau total sampling. Gitu. Tidak perlu ngambil sedikit gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya sampling itu diperlukan manakala populasi terlalu besar sehingga kita tidak mungkin dengan resource dan waktu yang kita miliki bisa mengambil data pada keseluruhan sampel gitu. Tapi kalau ya tadi kalau sampelnya besar maka kita harus menggunakan teknik sampling tertentu gitu ya. Mau itu random sampling, stratified
atau yang paling sering juga yang purposive sampling, di mana kita menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi siapa yang akan menjadi subjek, itu juga bisa kita gunakan. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu populasinya terlalu besar, maka Bapak Ibu harus menghitung jumlah sampelnya, ya, jumlah sampelnya dengan ada bermacam-macam rumus ya, yang cukup populer. Kalau yang untuk populasi yang kita tidak ketahui apa namanya jumlahnya atau besar populasinya, itu kita bisa pakai Lemnishow. Kalau sudah tahu jumlah besar populasinya berapa ya, karena ada data ya, oh ternyata anggota apa namanya penduduk Kota Malang adalah sebesar segini. Nah itu sudah definit kan, sudah kita tahu berapa besarnya, maka itu kita bisa pakai rumus untuk definite sample seperti Slovin. Untuk study measures, ini nanti Bapak Ibu menceritakan variabelnya apa saja, gitu ya. Termasuk kalau kuantitatif, Bapak Ibu menceritakan dimensi dan indikator yang akan digunakan. Kemudian ini ya, sequence of plan analysis, termasuk metode statistiknya, bagaimana hipotesisnya akan dilakukan tes, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, biasanya kita tidak langsung menggunakan final analysis model untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, tapi kita memulai dengan statistik deskriptif terlebih dahulu, seperti frekuensi dan cross step yang nanti kita bicarakan di kita. Selain kedua hal ini, lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa menceritakan kalau ada missing data atau data yang hilang. Ini terutama kalau Bapak Ibu pakai kuesioner yang bentuknya paper ya. Kalau kuesionernya ini apa namanya sudah pakai G-form, itu kan kita bisa paksa seseorang untuk mengisi ya. Kalau nggak diisi nggak bisa submit, gitu kan. Jadi itu biasanya nggak missing gitu ya. Tapi yang missing ini terutama yang pakai kertas gitu ya. Kadang-kadang ada responden yang kelewat ngisi, atau kita waktu memindahkan dari kertas ke data digital itu ada yang miss. Nah itu gimana kita akan melakukan treatmentnya? Apakah Bapak Ibu akan mengambil data ulang? Apakah Bapak Ibu mengeliminasi sampel tersebut dari data Bapak Ibu atau seperti apa? Nah itu bisa diceritakan juga di dalam rencana analisis data. Kemudian ya ini juga penting sebenarnya, bagaimana kita apa ya, menganalisis untuk confounding factor dan bias. Tapi kalau di level Bapak Ibu gitu ya, maksudnya di masih mahasiswa itu biasanya cukup kita mengetahui apa saja sih yang bisa menjadi confounding tanpa harus benar-benar melakukan treatment terhadap confounding itu. Tapi kalau sebagai peneliti yang lepasan gitu ya, bukan sebagai mahasiswa, itu biasanya bagaimana kita mengakses atau menangani confounding potensial itu harus diceritakan. Nah, Bapak Ibu untuk membuat analisis plan, jadi kalau Bapak Ibu bikin apa namanya bab 4 itu, Bapak Ibu bisa melihat ini ya, guideline-guideline ini ya. Ini adalah guideline yang sudah diakui secara internasional ya. Apa saja yang harus dituliskan dalam analisis plan gitu ya. Nah, yang mungkin saya soroti di sini yang kualitatif research ya, Bapak Ibu yang penelitian kualitatif bisa pakai SRQR atau corek gitu ya. Tapi yang standar biasanya yang sebelah kiri ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ini sifatnya penelitian kuantitatif, biasanya observational study, Bapak Ibu bisa lihat stroke. Ya, di sini di link ini Bapak Ibu bisa cari informasi lebih lanjut tentang guideline tersebut. Ya, itu mungkin cara pembukanya gitu ya. Sekarang
Saya akan menyampaikan bagaimana kita menyajikan data secara deskriptif atau statistik deskriptif ya. Jadi sebenarnya statistik deskriptif itu tadi kan saya sampaikan dia dilakukan di awal gitu ya, di awal sekali sebelum kita masuk ke analisis utama untuk mengetahui menjawab hipotesis kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa ini ya, mengetahui karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Nah, ini penting Bapak Ibu karena seringkali yang menjadi confounding itu adalah karakteristik variabel. Dan kalau pertanyaan hipotesis Bapak Ibu tidak terjawab atau datanya itu agak mengejutkan gitu atau apa ya untuk membahas ya, untuk menjelaskan kenapa Bapak Ibu mendapat data yang demikian, itu kita bisa merujuk pada karakteristik masing-masing variabel pada statistik deskriptif. Sehingga Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan pembahasan yang baik itu adalah pembahasan yang menginkludkan bagaimana karakteristik itu mempengaruhi hasil yang kita miliki gitu ya. Misalkan ya, saya punya data turnover karyawan gitu ya. Kemudian dalam turnover tersebut sampel saya itu sebagian besar adalah saya ngambil perawat dan sebagian besar perawatnya ini adalah misalnya Ini ya. usianya Gen Z gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di pembahasan bisa menjelaskan apakah mungkin ya turnovernya hasilnya tinggi ya, mungkin apakah dipengaruhi oleh karakteristik Gen Z itu, karakteristik usia. Nah, ternyata kalau Bapak Ibu lihat penelitian lain-lain lebih lanjut, kadang-kadang usia mempengaruhi ya, karena kalau sudah misalnya usianya sudah lama di sana, sudah lama kerja di sana, usianya sudah mendekati masa pensiun, mereka tidak tertarik untuk melakukan pindah pekerjaan. Nah, tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian biasanya dengan statistik deskriptif ini kita bisa mengetahui patterns ya atau pola gitu ya. Pola apa sih yang nampak dari data tersebut sehingga kadang itu bisa menjadi sebuah kesimpulan awal apa yang harus kita evaluasi selanjutnya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah mengetahui kelayakan data ya. Karena kalau ini biasanya kita lakukan dengan bantuan alat statistik ya. Jadi ada statistik deskriptif di dalam SPSS misalnya itu dia bisa menyajikan ada berapa sih data yang missing gitu di dalam di dalam data kita gitu ya. Ada outlier-nya atau enggak, kemudian ada data ekstrimnya atau enggak, apakah datanya normal atau enggak, itu bisa kita ketahui dengan melakukan statistik deskriptif ini. Nah, ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita menyajikan data ya, terutama nanti mungkin yang saya bahas adalah menyajikan data secara deskriptif, gitu ya. Pertama kalau kita mau menyajikan data ya, kalau Bapak Ibu punya data, itu kan kadang kita bingung ini kita gimana sih nampilkannya, gitu ya. Nah kita harus lihat dulu nanti bertahap ya. Yang pertama kita tentukan level analisisnya, apakah dia univariat atau bivariat atau multivariat ya. Kalau statistik deskriptif itu ada di sisi univariat ya. Walaupun yang bivariat itu ada juga yang namanya cross-check itu menjadi landasan untuk analisis bivariat, tapi dia menyajikannya secara deskriptif ya. Kemudian nanti kita lihat apakah skala variabelnya, apakah dia kategorik atau numerik. Kemudian kita tentukan normalitas data dan terakhir nanti kita lihat kita cocoknya mau model tabel atau model gambar ya. Nanti kita bahas ya. Yang pertama tadi kita kalau mau menyajikan data kan harus mengetahui level analisis kuantitatifnya ya. Apakah dia univariat, bivariat atau multivariat. Apa sih yang dimaksud univariat, bivariat dan multivariat itu? Jadi ini
sesuai namanya itu adalah ada berapa variabel yang kita bandingkan di sana gitu ya. Kalau kita hanya mencoba melihat gambaran satu variabel saja, maka itu kita sebut sebagai univariat. Tapi kalau kita mencoba mengkaitkan antara variabel A dan variabel B atau ada dua variabel, maka itu kita sebut sebagai analisis bivariat. Sedangkan multivariat berarti ya multi gitu ya, variabelnya lebih dari dua gitu ya. Gimana sih hubungan antara berbagai macam variabel tersebut? Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai statistik deskriptif itu adalah data univariat ini, gitu ya, analisis univariat ini. Misalnya kalau apa namanya gender, itu ya kita melihat berapa sih jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya. Kalau gender tadi kan secara kuantitatif ya, sorry, itu untuk data-data yang sifatnya kategorik ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau data yang sifatnya itu apa namanya numerik ya, maka yang disajikan eh, dalam statistik deskriptif biasanya ini ya Bapak Ibu antara mean, median, mode, persentase, frekuensi dan range. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian itu tadi ya kalau mau menyajikan data setelah kita tahu ada berapa macam sih variabel di dalam penelitian kita, maka selanjutnya kita harus mengetahui skala variabel ya. Skala variabel Bapak Ibu sudah pernah dijelaskan oleh Bu Holi atau Bapak Ibu dosen yang lainnya? Sudah, belum, lupa. Kok mending semua ini antara lupa-lupa ingat ya. Oke, garis besarnya jadi dua ya Bapak Ibu, skala variabel itu variabel yang sifatnya kategorik atau variabel yang sifatnya numerik gitu ya. Kategorik ada berapa macam Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ini jam-jam rawan ini ya. Kategorik ada dua Bapak Ibu, ada yang nominal, ada yang ordinal gitu ya. Sementara kalau yang numerik ada rasio dan interval. Yang untuk kategori Bapak Ibu kita bedakan apakah dia ada tingkatan atau enggak ya. Kalau misalkan enggak ada tingkatan, enggak ada yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih baik, itu maka kita sebut sebagai ordinal. Umumnya kalau kategori-kategori yang sifatnya dua jenis gitu ya, misalkan dia dan tidak itu jatuhnya ke nominal atau status vaksinasi ya. Kan gitu status vaksinasinya biasanya ya dan tidak itu walaupun kita tahu yang dia itu mungkin lebih baik itu tetap jatuhnya ke nominal. Yang lain misalnya seperti ini ya color type gitu ya itu jumlahnya lebih dari dua tapi kan tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya ya. Warna biru bukan lebih baik daripada warna merah dan seterusnya. Ya. Sementara kalau yang ordinal ini biasanya tampak sekali dari peringkat ya. Misalnya ada kata-kata tingkat di depannya itu seringkali jatuh ke kategori ini. Kayak tingkat pendidikan, kemudian tingkat pendapatan gitu ya. Kemudian apalagi ya? Tingkat pendidikan, pendapatan, apalagi ya Bapak Ibu? Eh ya Tingkat pokoknya keterisian, Red. boleh. Tingkat kepuasan misalnya Tingkat itu kepuasan. boleh. Nah, itu adalah data yang sifatnya ordinal. Nah, kemudian rasio dan interval yang ini biasanya dibedakan berdasarkan adakah nilai nol mutlak di dalam apa namanya variabel tersebut ya. Kalau tidak ada, maka itu kita katakan sebagai variabel skala kategorik yang sifatnya interval. Misalnya yang paling sering disebut temperatur Bapak Ibu ya. Itu jaraknya itu steady gitu ya.
38 suhu 38 ke 39 tuh jaraknya ya kita tahu itu 1 gitu ya, dan tidak ada eh, masih ada nilai minus gitu kan ya, jadi nggak ada true zero point-nya, itu kita kategorikan sebagai yang interval. Sementara yang rasio itu yang punya zero point yang jelas seperti itu, seperti tinggi, berat badan. Apa kepentingannya kita mengetahui jenis skala variabel ini, Bapak Ibu? Selain untuk mengetahui bagaimana kita menyajikan data, ini juga untuk mengetahui bagaimana kita akan memilih analisis data. Bapak Ibu, kalau data yang sifatnya variabel independennya numerik-numerik itu ada sendiri. Yang kategorik numerik ada sendiri. Kalau yang kategorik Bapak Ibu harus benar-benar mengetahui mana itu ordinal, mana itu nominal, karena beda kategori ini itu alat analisis statistiknya akan berbeda gitu. Misalnya kalau Spearman gitu ya. Spearman itu dia hanya bisa menganalisis untuk variabel kategorik yang sifatnya ordinal, tidak bisa yang nominal. Ya, kalau yang nominal misalnya kita pakai chi-square dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu, kalau di tab 4 Bapak Ibu itu kan ada tabel definisi operasional ya. Nah, di definisi operasional itu Bapak Ibu tolong selalu sebutkan skala variabel. Ya, kalau ini teman-teman yang kuantitatif ya. Skala variabelnya apa? Nah, kalau yang variabelnya kategorik tolong sampai spesifik itu ordinal atau nominal. Kalau yang numerik kadang-kadang kita masih nulis numerik aja enggak masalah. Kenapa? Karena alat analisisnya biasanya tetap sama. Mau numerik rasio atau interval, analisisnya sama. Nah, tadi Bapak Ibu saya sebutkan bahwa kalau kita mau menyajikan data, kita kan harus tahu skala variabelnya ya. Kalau datanya itu sifatnya numerik, tadi saya sebutkan Bapak Ibu bisa menampilkan data median, min, median dan lain sebagainya. Nanti tergantung jenis normalitas datanya, ada yang menjadi pilihan tertentu dibandingkan yang lainnya. Sementara kalau untuk data yang sifatnya kategori, ya Bapak Ibu hanya bisa menampilkan frekuensi dan persentase saja. Nah, tadi kalau mau menyajikan data, step ketiganya adalah mengetahui normalitas distribusi data, ya. Ini kalau distribusi data, untuk normalitas distribusi data itu hanya berlaku untuk variabel yang sifatnya numerik, Bapak Ibu. Jadi kalau variabel Bapak Ibu kategorik itu tidak perlu dilakukan analisis distribusi data. Ya. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk bisa melakukan mengetahui apakah data kita normal atau tidak ya. Bisa secara deskriptif melalui gambar atau analitik yang kita menggunakan SPSS misalnya. Dan yang paling paling sering kita lakukan adalah kita membuktikan dengan analitik ini Bapak Ibu. Jadi bukan mengira-ngira dari histogram atau dari box plot, tetapi memang menggunakan tools analisis statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk ya. Untuk analisis data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini dibedakan kapan kita memilihnya, itu tergantung jumlah subjeknya. Kalau sampel kita kurang dari 50 kita pakai Shapiro, tapi kalau lebih dari 50 kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Dan untuk mengatakan data itu distribusinya normal atau tidak, ini kebalikan dari kita mengatakan suatu data signifikan atau enggak. Jadi justru kalau P-nya lebih dari 0,005 itu kita katakan datanya terdistribusi normal. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat normalitas data menggunakan histogram, data yang dikatakan distribusinya normal itu adalah data yang
berbentuk lonceng secara simetris yang artinya nilai min, median, dan mode-nya itu sama. Jadi seperti ini. Ini data yang sifatnya distribusinya normal. Sedangkan yang distribusinya tidak normal itu kita sebut skewed atau menceng ya. Ada yang menceng kiri, ada yang menceng kanan. Kalau yang menceng kiri ini yang positif skewed, kalau yang menceng kanan ini yang negatively skewed. Ada juga cara lain yang menggunakan box plot, Bapak Ibu. Ini kalau dilihat dari box plotnya, box plot ini cukup informatif ya, di mana dia bisa menginformasikan 5 informasi sekaligus. Kalau mau lihat normalitas data, kita lihat ini posisi garis tengahnya ini ya. Nah, dari tusuk sate ini, apakah garis tengahnya itu benar-benar ada di tengah kotak, gitu ya? Ataukah dia ke atas atau ke bawah, gitu ya? Kalau dia benar-benar di tengah kotak, berarti distribusinya normal. Tapi kalau dia agak naik ke atas, itu menceng kiri, kalau ke di bawah menceng kanan, gitu Bapak Ibu. Nah, kan tapi ini menipu ya, kadang-kadang kayak mata saya yang matanya kurang awas, ini kok kayaknya menceng ya, padahal aslinya normal. Makanya biasanya kita menghindari menggunakan ini ya, tapi kalau untuk gambaran sekilas bisa menggunakan ini gitu ya. Nah, mungkin sekedar tambahan informasi lain yang bisa ditambahkan dalam box plot, Bapak Ibu, adalah informasi tentang outlier ya. Outlier itu apa? Outlier itu adalah nilai ekstrim yang apa namanya? Di luar apa ya? Di luar nilai umum yang ditemukan di sampel kita gitu ya. Jadi misalkan nilai umum yang ditemukan di sampel kita adalah di rentang range ini 58 dan 265. Tapi ada nilai yang 295 298. Nah, ini kita sebut sebagai outlier. Kalau sangat ekstrim sekali itu kita sebut nilainya nilai extreme value ya. Jadi extreme value sebenarnya outlier tapi yang angkanya lebih fantastis. Kegunaan kalau kita sudah tahu gunanya apa, kalau kita sudah tahu Bapak Ibu di sini di box plot itu dia juga menginformasikan pada sampel yang manakah yang menjadi outlier ya. Misalnya di sini ada bunderan, ada tulisan 95 atau 96, itu artinya di sampel nomor 95 itu ada outlier. Nah, ini harus kita treat ya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan analisis mungkin akan merusak keseluruhan data yang kita miliki. Misalnya dengan outlier segini, Bapak Ibu, rata-ratanya berapa, gitu, dia akan merusak rata-rata, seolah-olah rata-ratanya tinggi, padahal itu karena outlier gitu. Nah, jadi biasanya outlier ini harus dilakukan treatment dulu sebelum kita bisa melakukan analisis selanjutnya. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau data tidak normal itu terus apa apa ya? Apa yang menjadi tindak lanjutnya itu tergantung ya. Apakah kita mau yang paling sering Bapak Ibu kita memilih data yang sifatnya non parametrik gitu ya. Jadi mungkin nanti Bu Holi yang akan lebih menjelaskan bahwa statistik itu ada statistik parametrik dan statistik non parametrik, di mana kalau yang parametrik itu hanya bisa digunakan untuk data-data yang sifatnya distribusinya normal, sementara yang non parametrik itu yang tidak normal ya. Nah, untuk penggunaan tabel dan gambar, kadang-kadang kita bingung ini enaknya kita nyajikan tabel apa gambar ya. Itu tergantung Bapak Ibu apa yang mau kita tampilkan ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat perbandingan, Bapak Ibu mau melihat tren itu sangat bagus kalau kita menampilkan dalam bentuk grafik. Karena susah kalau di dalam tabel itu kita membaca angka-angka itu tidak akan nampak tren atau perbandingan satu sama lain. Tetapi kalau kita mau tahu nilai yang sangat spesifik dari suatu variabel, maka itu kita tampilkannya dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Atau misalkan variabelnya terlalu banyak, gitu ya.
bidetnya terlalu banyak, maka itu juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Karena grafik ini ada keterbatasan menampilkan variabel yang terlalu banyak seperti itu. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, kalau dengan menggunakan tabel itu kita bisa menyajikan semua informasi secara spesifik ya, angkanya berapa gitu ya. Sementara kalau kita sajikan dalam bentuk gambar ya, ini adalah data yang sama Bapak Ibu gitu ya. Di sini kita kalau mau lihat comparison gitu akan jauh lebih mudah ya, tanpa harus membaca atau melihat lama-lama gitu ya. Misalnya kalau kita ingin tahu apakah esomeprazol ini memiliki nilai yang signifikan terhadap placebo gitu ya. Perbedaannya bisa kita lihat gitu ya. Misalkan pada nausea selisihnya segini, pada acid regurgitation dia dampaknya segini, range-nya segini, itu akan jauh lebih jelas daripada kita menggunakan tabel gitu ya. Kalau mau membandingkan apa namanya relationship antara perbandingan antara placebo dan esensitas. Nah, kemudian menjelaskan sekilas tentang bagaimana kita menyajikan tabel, Bapak Ibu. Jadi, tabel itu biasanya kita tampilkan tergantung yang pertama ini ya, harus meaningful. Artinya kalau data apa ya, data yang menjadi variabel, terutama variabel ya, variabel independennya gitu ya, itu dia akan ada di sebelah, dia menjadi row, tapi data yang akan kita perbandingkan itu biasanya dia akan menjadi kolom seperti itu. Kemudian eh, kita harus menghindari alphabetical listing ya, jadi nggak mengurutkan berdasarkan kategori A, B, C, D gitu ya, secara alfabet, tapi dilihat apakah memang apa ya, ada cara menampilkan data yang lebih lebih bersahaja gitu ya. Kalau misalkan nanti ada contohnya ya, kalau misalkan ternyata eh, apa namanya kita datanya banyak gitu ya, kemudian kita bisa ingin melihat gitu ya mana sih yang paling dominan jenis kategori apa, maka kita bisa menampilkan dari yang kategori yang paling dominan dulu menuju kategori yang sifatnya tidak dominan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kalau tabel itu judulnya diletakkan di atas ya. Sementara kalau gambar nanti judul diletakkan di bawah. Nah, ini yang saya sebut bagaimana kita bisa menampilkan data secara lebih meaningful gitu ya. Kalau kita menampilkan berdasarkan alfabet, kita lihat di sini proporsinya itu alang acak-adul gitu ya. Kita agak kesulitan melihat apa makna dari tabel ini gitu ya. Tapi manakala kita menyajikannya lebih berdasarkan proporsi gitu ya, maka tabel ini kemudian bisa memberikan informasi yang lebih mudah untuk dipahami gitu. Yang mana kalau prostat dan breast itu ternyata proporsinya jauh lebih besar, dia paling dominan dibandingkan dengan leukemia dan pankreas. Nah, ini kalau data kategorik Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan dalam bentuk tabel, maka tadi kan saya sampaikan kalau data kategorik itu hanya bisa memberikan informasi frekuensi dan persentase ya. Sehingga dalam tabel tersebut yang diceritakan hanya frekuensi dan persentase. Yang ini kita bisa singkat dengan simbol F gitu ya, frekuensi. Ada juga yang menggunakan simbol N gitu ya. Kalau di dalam apa namanya manuskrip atau artikel-artikel seperti itu. Nah, kemudian kita jelaskan variabelnya apa dulu.
baru jelaskan subgrupnya masing-masing, jelaskan berapa F-nya dan berapa persennya, gitu ya. Kenapa persen ini penting, Bapak Ibu? Karena angka ini ya, misalnya kita bilang angka absolut, angka frekuensi itu tidak serta-merta bisa menggambarkan besar dan kecil, gitu ya. Apakah 28 itu besar? Itu tergantung kalau dari total sampelnya. Kalau total sampelnya 50, maka ya itu besar 28. Gitu ya. Tapi kalau total sampelnya 500, maka 28 itu menjadi kecil. Nah, maka dari itu selalu kita menampilkan persentase dan tidak hanya frekuensi untuk data yang kita miliki. Sementara kalau untuk data numerik, ya tadi Bapak Ibu bisa memilih mau menyajikan yang mana gitu ya, itu sangat tergantung dari kebutuhan gitu ya. Umumnya nanti itu juga sangat tergantung pada normalitas datanya ya. Manakala datanya itu distribusinya normal, maka yang kita sajikan adalah data min plus minus SD. Biasanya bisa plus minus atau ada juga menuliskan dalam kurung seperti ini. Misalnya di sini usia ya. Usia itu sampelnya ternyata rata usia 38 tahun plus minus gitu ya. Simpangnya adalah 4,88. Sementara kalau data distribusinya tidak normal, yang kita lihat bukan lagi min dan standar deviasi, tetapi yang kita sajikan adalah data median dan range. Jadi nanti lihat dulu Bapak Ibu distribusi data Bapak Ibu untuk sekali lagi untuk variabel-variabel yang sifatnya numerik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan grafik, chart atau diagram, itu juga ada tekniknya Bapak Ibu yang memilih ya. Yang mana satu jenis pie chart, satu jenis chart itu biasanya spesifik untuk kegunaan tertentu. Misalnya kalau pie chart itu dia hanya bisa menyajikan data nominal yang berbentuk proporsi dan persentase. Sementara kalau bar chart itu tidak hanya bisa menyajikan data nominal, tapi dia juga bisa menyajikan data ordinal dan bisa menunjukkan perubahan nilai pada periode tertentu. Kalau line chart ini spesifik untuk kita melihat tren ya, apakah misalkan tren kunjungan kita naik, kunjungan kita turun, itu kita biasanya gunakan line chart. Gitu ya. Mungkin nanti ini ada contoh-contoh Bapak Ibu nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya. Kalau ini yang jenisnya scatter diagram ya, ini lebih cocok kalau kita melakukan analisis yang sifatnya tidak deskriptif, tapi yang kita sebut sebagai inferensial ya. Yang mana inferensial itu mencoba melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Pada gambar ini ada dua variabel gitu ya, ada sumbu X dan sumbu Y yang ingin dicari hubungannya. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi gitu ya. Nah, kalau hubungannya itu sifatnya positif, artinya kalau variabel independennya naik, dependennya juga ikut naik, maka itu kita sebut sebagai positif ya. Kuat lemahnya itu tergantung dari seberapa dekatnya titik-titik ini pada garis utamanya gitu ya. Makin dekat dia dengan garis utamanya itu kita sebut sebagai yang korelasinya kuat, korelasi positif kuat. Sementara kalau dia lemah atau apa namanya lemah positif, ininya dia agak loose gitu ya, tidak terlalu mendekati garis utamanya. Sementara kalau yang berbanding terbalik gitu ya, atau berkorelasi negatif, gambarnya menurun seperti ini Bapak Ibu. Dari Y lama-lama menurun ke X. Nah, kemudian tadi kalau tabel tadi kan ada cara menyajikan sendiri ya. Kalau datanya distribusinya normal, kita menyajikan dalam bentuk min dan
standar deviasi, sementara kalau distribusinya tidak normal, kita memilihnya adalah median dan range. Tapi kalau ingin menyajikan data distribusi normal dan tidak normal dalam bentuk gambar, maka kalau yang normal Bapak Ibu bisa pakai error bar seperti ini, gitu ya. Kalau yang tidak normal, Bapak Ibu pakai box plot. Nah, kalau analisis bivariat, Bapak Ibu, saya mungkin akan menyoroti cross step-nya ya, di mana cross step itu kalau kita lanjutkan nanti bisa menjadi analisis bivariat. Sementara kalau cross step itu berarti kita hanya menyajikan dia secara deskriptif aja gitu ya, untuk melihat pola, tetapi belum sampai kemudian kita lakukan analisis apakah nilainya signifikan gitu ya hubungan antara keduanya. Ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu yang kita sebut sebagai cross step. Di mana untuk cross step biasanya variabel dependennya ada di kolom, variabel independennya ada di row seperti itu. Nanti di belakang Bapak Ibu akan menyajikan jumlah total dari masing-masing grup seperti itu. Nah, ini kalau disajikan secara deskriptif aja ya cukup seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh apakah pola yang nampak itu memang hasilnya signifikan atau enggak, nah Bapak Ibu bisa lanjutkan ke analisis bivariatnya misalnya dengan menggunakan chi-square gitu. Nah, mungkin ini contoh nyata ya Bapak Ibu bagaimana kita menyajikan cross step. Nah, dari sini aja ini walaupun tidak ada hasil analisis statistik bivariatnya, kita bisa membuat kesimpulan awal dengan melihat pola. Nah, kira-kira pola apa Bapak Ibu yang nampak dari gambar cross step ini? Tabel cross step ini jadi gambar. Kesimpulannya apa Bapak Ibu dari cross step ini? Saya nunjuk ya. Saya males saya malas menjelaskan. eh tadi yang bersuara yang bapak-bapak ya, saya tunjuk yang ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu yang kameranya mati aja ya, saya tunjuk. Eh, Bu Yesika, Bu Yesika, tuh nggak monitor, oke, ya wis. Nanti Bu Indah, Indah ini nyala apa mati ya? Oh, Bu Indah juga nggak monitor, ya wis. Eh, Bu Puspa. Nggih, Bu Dev. Oh, siapa ini? Bu Indah. Oh ya, Bu Indah. Bu Indah, coba Bu. Kira-kira Gimana, Bu? ini dari cross step ini, kira-kira Bu Indah bisa ambil kesimpulan apa? Dari tabel itu, Kak, Bu. Mm-mm. Apa kesimpulannya? Dari tabel tersebut itu berarti yang off campus itu lebih banyak dibandingkan yang on campus. Dan yang paling banyak itu adalah yang dari yang off campus itu yang paling banyak adalah yang junior. Oh, kampus. Oke, oke. Berarti Bu Indah tadi melihat pola besar dari off dan on ya. Oke. Ada pola lain Bapak Ibu yang terlihat? Karena yang bapak-bapak yang belum ada suaranya Pak TJ. Oke, Bu Dev. Ya, ada pola lain Pak yang menurut Bapak
tampak dari gambar ini? Kalau secara umum itu kalau dilihat dari jumlah total itu paling banyak memang yang freshman Mm-mm. dengan jumlah 137. Hmm. Kalau Oke. mau didetailkan lagi seperti yang barusan disampaikan oleh Yesika, yang barusan Bu Yesika bukan Bu Indah. Oh, barusan Bu Jessica. Ya, Oh, iya, 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 iya. Saya pikir Bu Indah. Ya wes. Oke, tadi kalau Bu Jessica melihatnya ke off dan on, kalau Pak PJ melihatnya dari kelas ranknya gitu ya. Yang paling banyak yang mana? Nah, sebenarnya ada satu pola lagi, Bapak Ibu, yang nampak bahwa ini kalau menjadi apa ya pola apa ya menjadi kesimpulan awal kita sebelum kita analisis bivariat, yaitu bahwa ternyata makin dia menjadi senior gitu ya, mereka lebih memilih tinggal di off campus. Dilihat on campusnya makin kecil ya kalau jadi senior gitu ya. Mereka lebih eh, suka jadi off campus gitu pada saat dia menjadi senior. Nah, ini eh, menjadi apa ya, kita bisa punya hipotesis awal apa sih yang menyebabkan gitu eh, senior itu makin senior kok orang jadi males tinggal di kampus gitu ya, apakah bosen di dalam kampus gitu ya, kan kan ada ya asrama-asrama kampus gitu ya, mungkin dia sudah bosen tinggal di lingkungan kampus, pengen cari suasana yang berbeda gitu ya, misalkan gitu. Nah, tapi untuk bisa mengetahui apakah ada hubungan antara eh, kelas rank ini dengan dia memilih on campus atau off campus, itu harus kita buktikan dengan analisis bivariatnya nanti. Itu mungkin, nah ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu, bagaimana kita membuat dummy table dan figur ya, tadi yang saya sebutkan intinya dummy table dan figur ini adalah tabel atau gambar kosong yang kita akan isi setelah kita melakukan analisis data. Jadi di bab 4 Bapak Ibu bisa ditampilkan ini, nanti kalau sudah masuk ngambil data, sudah melakukan analisis, nah itu baru diisikan ke dalam dummy table atau dummy figure. Nah, ini contoh untuk dummy table Bapak Ibu. Di sini diceritakan bahwa apa saja yang dituliskan, tentu variabel variabel apa namanya variabel yang kita ukur ya, atau karakteristik yang kita ukur yang paling sering ya, karakteristik responden kita. Kemudian di sana kita beri label apa yang akan kita tampilkan. Nah, kalau age itu kebetulan kalau datanya numerik ya, maka kita bisa tampilkan min dan standar deviasi. Tapi jangan lupa bahwa age ini kalau kita usia itu, kalau misalkan kita mau menyajikan secara kategorik juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mengkelompokkan hasil yang kita miliki, misalnya eh, dikategorikan yang usianya 10 sampai 20 tahun berapa orang, gitu. Yang 20 sampai 30 berapa orang dan seterusnya, maka dia menjadi kategori. Nah, kalau kategorik maka yang ditampilkan hanya N sama persentase. Gitu ya. Ini untuk dummy table. Nah, kalau dummy table-nya analisisnya itu ada analisis tambahannya yang tidak hanya deskriptif aja, maka biasanya kita tambahkan nilai analisis statistik yang menentukan dari apa analisis bivariat tersebut. Misalnya apakah kita tampilkan odds ratio dan p-value-nya gitu ya. Kalau yang multivariat itu bisa ditambahkan banyak hal di situ ya. Di sini ada misalnya ada banyak variabel di sini yang kita lihat. Kemudian kita lihat apa namanya uh, apa namanya kalau misalkan kita sesuaikan dari age, usia dan jenis kelamin itu apakah ada perbedaan, kemudian yang persentase yang obes berapa persen, nah itu juga bisa gitu ya. Kalau yang ini contoh dummy figure ya, di mana dummy figure di sini kita lihat bisa bisa melihat 3 variabel sekaligus ya, di mana di sini kita lihat screen time-nya berapa lama, apakah itu ada hubungannya dengan obesitas kalau kita kaitkan dengan sampel itu melakukan physical activity 0 sampai 3, 4 sampai 9 tiap minggunya. Ya, ini tadi prinsip-prinsipnya ya. Harus tahu level analisisnya, harus tahu jenis skala variabelnya,
Dan ini mungkin parameter yang disajikan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui dummy table-nya diisi apa. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kuliahnya ya. Sekarang saya mungkin kasih contoh latihan soal aja ya. Mungkin kita kerjakan singkat gitu ya, mungkin sekitar 40 menit gitu ya. Nanti mungkin 15 menit terakhir kita apa namanya bahas hasilnya ya. Bentar, saya taruh mau di grup WA apa di chat aja Bu, saya baginya Bapak Ibu. Di chat aja nggak apa-apa, Bu. Oh di chat, oke. Bentar. Saya buka dulu aja ya, saya jelaskan latihannya. Habis itu saya share. Nah, hmm. Sorry. Oke, salah, salah. Apa namanya? Ya, ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bu. oke. Ya, jadi di sini ada sebuah penelitian ya, yang ceritanya penelitian ini ingin mengetahui prevalensi nyeri, kecemasan, dan depresi pada pasien kanker yang dirawat inap. Ya, kalau kita bicara prevalensi, berarti kita bicara statistik deskriptifnya aja, jadi analisis univariatnya. Kemudian yang kedua, tujuan studi ini juga ingin mengetahui asosiasi antara nyeri, kecemasan, dan depresi pada rumah sakit kanker tersier. Berarti di sini ada analisis bivariat, Bapak Ibu ya, yang ingin dicari apakah nyeri dan kecemasan itu berhubungan dan apakah nyeri dan depresi itu berhubungan. Ya, ada subjek di sini ada 393 orang dan ada analisis statistiknya seperti ini ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti di sini ada hasil yang sudah saya sampaikan ya. Silakan Bapak Ibu mencoba melakukan analisis univariat berdasarkan tujuan penelitian tadi ya. Yang kedua menggunakan analisis bivariat menggunakan tabel tabulasi silang aja. Jadi di sini analisis bivariatnya saya nggak minta sampai nilai P-nya, hanya sampai cross tab-nya Bapak Ibu bagaimana menyajikannya ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pada saat diskusi harapannya ada yang bisa menjelaskan apa hasil yang Bapak Ibu peroleh. Ya. Oke, saya publish share dulu. Sudah saya share di chat Bapak Ibu. PPT-nya juga mau di-share kah? Iya, Bu. Oke, oke. Ya. Sudah Bapak Ibu, sudah saya share ya. Monggo nanti mungkin kita ketemu jam 15.15 ya untuk mendiskusikan hasil. Oke, selamat mengerjakan.
senyum Pak Tige sama Pak Cahya itu antara senyum sudah dan senyum iya opo ngedakno nih. Senyum tidak percaya, Ibu. Tidak percaya. Udah belum? Ini belum tahu sudah atau belum ya, termasuknya ini Bu ya. Gak apa-apa wes, sudah penting. Anu wes 4 menit lagi ya, 15 ya. Ya Bu. Selesai nggak selesai ditunjukkan gitu ya. Jadi dok ya. Ya Bu. Ya. Siapa menjadi sukarelawan menunjukkan hasilnya? Saya coba ya Bu, kalau salah nanti tolong dikoreksi teman-teman juga. Nah, ya, paling gampang gitu aja nih Pak. Gak usah dibawa setelah coba dinilai. Gimana Santuy ya, caranya? santuy. Oh iya, share screen. Gini Bu, Ya. pasien pria, pasien wanita untuk tabulasi datanya mungkin sekian. Tadi yang disampaikan Pak Tiji tadi ada selisih ya Pak ya. Kalau pria 109, wanita pas. Kemudian ini persebaran datanya, pria wanita, karsinoma dan sekian. Kemudian pasien pria wanita, stadium awal lanjut metastasis, ini yang paling besar angkanya. Kemudian ini untuk skor kecemasan dan skor depresi pada pasien tidak nyeri, nyeri ringan, sedang dan berat. Kalau analisis univariatnya pertama jumlah ini apa kayak gini ya Bu ya? Jumlah penderita kanker terbanyak pada wanita adalah pada rentang usia 40 sampai 49 dan 50 sampai 59 tahun. Wanita 40-49 dan 50-59. Kemudian jumlah penderita kanker terbanyak pada pria adalah pada rentang usia 60 sampai 69. Kalau bivariatnya, penderita kanker terbanyak pada pria dan wanita adalah berjenis karsinoma. Kemudian sebagian besar persentase penderita kanker pada populasi sampel adalah di fase lanjut. Ini. Kemudian skor kecemasan dan depresi borderline terbanyak didapatkan pada pasien dengan nyeri berat. Mungkin begitu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Cahya. Ibu, sama-sama. Ada satu lagi yang mau menampilkan datanya sebelum saya contohkan jawabannya. Ibu-ibu dong. Ibunya banyak tapi tidak bersuara. Mungkin Pak Tiji, Bu, sudah siap Pak seperti Tiji. itu. Pak Tiji sudah siap. Oh ya wis. Ya Allah. Boleh Pak Tiji, monggo. Mungkin datanya sama tapi sedikit berbeda nggak Bu Dev? Iya, enggak apa-apa. Jadi setelah data tadi dibuat, saya kelompokkan menjadi seperti ini. Jadi ada pria wanita, ada kelompok umur, ada jenis, dan ada stadium. Jadi yang saya tabeli warna merah itu yang paling banyak, sedangkan yang hijau itu paling sedikit. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahya untuk kelompok umur pria paling banyak di umur 60 sampai 69 tahun, sedangkan di wanita di umur 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Untuk jenisnya di dua jenis kelamin laki-laki dan wanita paling banyak memang di jenis yang karsinoma. Sedangkan untuk stadium sama-sama di stadium lanjut. Kemudian mungkin ada sedikit perbedaan untuk di cara membacanya, mungkin ya sedikit perbedaan di untuk skor kecemasan dan dengan rasa nyeri dan tidaknya. Di sini kalau saya sedikit kesimpulan bahwa semakin berat nyeri yang dirasakan, maka skor depresinya makin tinggi. Kurang lebih gambarnya seperti itu, Bu Dev. Kalau dilihat dari yang tidak nyeri itu kan skor depresinya rendah-rendah. Nyeri ringan, skor depresinya juga masih normal sama borderline. Sedangkan makin ke menjadi nyeri yang berat, maka skor depresinya makin tinggi. Seperti itu, Bu Dev. Oke. Baik.
Terima kasih Pak DJ. Wes ya, ibu-ibu mau menampilkan. Kayak Ibu Vivi dari tadi tersenyum manis. Mau menampilkan tak, Bu? Nggih izin Bude. Ya, monggo. Ini tadi. Mana ya? Yang bawah warna hijau. Share screen. Jadi, anunya saya maksudnya. Oh, filenya. Filenya. Hmm. Mhm. Salah. Ini ya Bu. Oke. Hmm. Jadi saya buat dulu grafiknya, kemudian untuk analisa univariatnya, jadi mungkin hanya bisa menjelaskan deskripsi berdasarkan jumlah pasien berdasarkan usia, bahwasannya pasien berdasarkan usia terbanyak yaitu antara usia 50 sampai 59 tahun eh, pada pada jenis kelamin wanita dan pada jenis kelamin pria terbanyak pada usia 40 sampai 49 tahun. Kemudian berdasarkan jenis penyakitnya untuk usia untuk pria baik pria maupun wanita itu jenis penyakitnya karsinoma yang terbanyak. Kemudian berdasarkan stadiumnya itu stadium lanjut baik pria maupun wanita yang terbanyak. Kemudian untuk skor kecemasan eh, normal itu terjadi pada pasien dengan rasa tidak nyeri. Kemudian untuk relasinya karena mungkin ini berarti analisa bivariat yang mungkin secara grafik aja mungkin bisa dihubungkan bahwasanya pasien yang tidak nyeri maka skor kecemasannya cenderung normal. Begitu juga dengan skor depresi, apabila pasien tidak nyeri maka skor depresinya akan skornya normal. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya izin membahas sedikit ya. Jadi, mungkin tadi kalau lihat datanya, dan mungkin karena waktunya singkat ya Bapak Ibu tidak bisa menganalisis lebih panjang. Bentar. Yang pertama kali Bapak Ibu lihat tuh seharusnya menentukan terlebih dahulu apa variabelnya gitu ya. Variabel yang sama itu di sini kan yang informasinya sama adalah pria dan wanita ya. Jadi sehingga kalau kita buat tabel maka pria wanita itu bisa jadi kolom aja gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita harus menentukan variabelnya apa saja ya. Kalau dilihat dari tujuan studinya maka di sini nanti ada nyeri, kecemasan, depresi ini jadi variabel. Terus tadi untuk data univariatnya ini ya untuk jenis penyakitnya, kemudian apa tadi? Lokasi ya, lokasi dan apa namanya usia. Nah, yang data yang berbeda-beda ini nanti Bapak Ibu bisa jadikan row ya. Jadi pertama Bapak Ibu harus tahu dulu variabelnya. Kedua, kalau buat tabel, jangan lupa Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan yang sebaiknya ditampilkan tidak hanya data absolut Bapak Ibu, tapi data persentase. Ya, Bapak Ibu sudah benar menampilkan datanya frekuensi ya, tetapi masih kurang persentasenya, gitu ya. Karena sekali lagi tadi kalau kita bilang paling banyak paling sedikit itu kan
kan banyak sedikit itu relatif, tapi kalau persentase itu benar-benar bisa melihat proporsi penyakit tersebut dari keseluruhan populasi. Nah, maka persentase jangan lupa ditampilkan. Sementara kalau yang ini tadi sudah, saya rasa juga menampilkannya sudah benar. Cuman sebenarnya datanya tadi, kalau saya lihat tabelnya untuk depresi, nyeri tadi itu kan masih misah-misah ya. Itu sebenarnya bisa dijadikan satu dengan kita lihat apa sih yang tujuan dari penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya tadi kan untuk mengetahui asosiasi nyeri dengan kecemasan pada depresi. Nah, data yang sama di sini kan data nyerinya ya, sehingga nyerinya nanti bisa jadi kolom, sementara kecemasan depresinya itu bisa menjadi pro, seperti itu. Bentar, saya tunjukkan datanya ya. Ini ya. Nah, jadi cara menampilkan, ini saya ambil dari jurnalnya Bapak Ibu, cara menampilkan yang efektif itu biasanya kayak karakteristik tadi itu akan dijadikan satu tabel, gitu ya. Female, male ditambah dengan di total, hasil totalnya berapa. Nah, kan tadi male dan female semuanya ada informasinya ya, sehingga male dan female ini posisinya menjadi kolom, gitu. Sementara yang datanya misah-misah sedikit gitu yang seperti AIDS, kemudian primary site dan jenis kankernya itu kita buat menjadi row seperti itu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, F-nya nanti dituliskan di luar ini, di luar dalam kurung, sementara dalam kurungnya ini menambahkan persentase. Nah, ada yang menuliskan F sama persen sendiri gitu ya, jadi dibuat kolom kecil-kecil gitu boleh. Ada yang menuliskan seperti ini, tapi jangan lupa di atas itu harus bisa menggambarkan bagaimana yang Bapak Ibu menampilkan di tabelnya. Misalkan seperti ini, number of patient dalam kurung persentase, yang artinya kalau di bawah sini dituliskan seperti itu, maka di sini adalah jumlah pasien atau F-nya, dalam kurungnya menggambarkan persentasenya. Gitu. Sementara untuk untuk hubungan antara pain dan anxiety dan depresi, nah ini bisa kita buat jadi satu. Nah tadi kan yang datanya sama ini kan data pain-nya ya, sehingga pain-nya itu bisa kita buat dijadikan kolom gitu ya. Sementara anxiety dan depresinya menjadi row. Hal yang sama juga berlaku Bapak Ibu bahwa sekali lagi untuk data kategorik biasanya ditampilkan adalah data frekuensi dan persentase, maka yang ditampilkan di sini adalah data frekuensi dan persentase. Jadi ditulis N dalam kurung persen seperti itu untuk memberikan semacam note gitu ya pada pembaca bahwa nanti yang ada di sini adalah N dan persentase. Gitu. P-nya tidak saya sajikan ya, karena memang tadi saya mintanya cross step aja, tapi dari cross step tadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah bisa mengambil kesimpulan dengan baik ya, kira-kira ada pola yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara anxiety dan severity of pain-nya gitu ya. Makin berat pain-nya, maka anxiety-nya dan depresinya makin kuat. Nah, ini kalau kita buktikan apakah benar analisis kita, maka kita lanjutkan dengan analisis bivariat, dan ternyata memang hasilnya signifikan, yang artinya memang ada hubungan antara pain dan anxiety dan depresi. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ada ya, gampang. Cuman harus tahu aja apa yang apa namanya variabel yang ingin ditampilkan. Sekali lagi kemudian umumnya kita menampilkan dalam bentuk N% seperti itu kalau tabel. Kalau grafik tadi pemilihan grafik dari Bu Vivi sudah bagus ya. Ini karena kategorik maka ya bisa pakai bar chart seperti itu. Tapi kalau
misalkan ingin mengetahui proporsi lebih jauh laki-laki perempuannya juga bisa dibentuk dalam bentuk pie chart ya. Tapi tadi yang ditampilkan Bu Fi sudah sangat representatif. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam.